kiri dua-dua. Kita nyolong mereka, jangan dari mana itu, dari mana? Hijau dia kau, selesai. Mudah ini. Pertanyaannya mudah. Dari mana jawab? Dikasih orang. Walaupun kiri dua-dua, kuning satu, hijau satu, itu pun dikasih orang. Ya selamat kita. Gak ada yang tanya tanah berapa, harta berapa, enak Pak. Nah, orang-orang yang seperti ini lebih cepat masuk surga. 500 tahun lebih cepat masuk surga. Berarti orang miskin ini berpeluang besar untuk bisa masuk surga. Ini macam bapak-bapak ada punya anak, ada yang gak punya anak. Yang punya anak bagus, yang gak punya anak pun bagus. Kenapa bagus yang punya anak? Mudah-mudahan anak kita didik jadi anak yang soleh, jadi investasi kita untuk masuk surga Allah. Tetapi kalau anak kita gak kita didik dengan baik, justru ini membuat musibah bagi kita. Nabi pernah tanya sama sahabat. Rasulullah bertanya kepada sahabat. Sahabat-sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang mandul? Orang mandul. Orang mandul. Siapakah orang mandul? Banyak orang sedikit biar ada interaksi. Siapakah orang mandul? Jawab. Orang mandul adalah tidak punya anak. Orang yang tidak baik juga. Memang motor gitu kan. Orang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Macam itulah dijawab sama sahabat. Ya Rasulullah, masa nggak tahu orang mandul? Orang mandul itu orang yang punya anak. Itu kata sahabat. Dijawab Rasulullah, salah, bukan. Jadi orang mandul bagaimana? Orang mandul itu orang yang punya anak, bahkan banyak anaknya. Tapi satu pun anaknya gak masuk surga. Yang mandul. Ada jika pencopet lah, sabu-sabu deh. Ini mandul lah. Bukan kaknya anak mandul, kaknya anak dikasih anak nanti di surga. Allah kasih dia anak yang banyak nanti di surga. Tapi orang yang mandul itu punya anak banyak anaknya, supaya 10 gak ada. Atau saya juga punya anak. Saya ada 2. Tapi kebetulan anak saya dua-duanya perempuan. Gak apa-apa, ada alasan saya. Kenapa dia nggak sembahyang ke masjid? Sembahyang di rumah. Anak saya perempuan, tak boleh ke masjid. Bukan tak boleh, lebih bagus. Itu kan. Kalau bukan masjid bagus juga. Jangan dimarahin pula ke masjid. Bagi anak bapak-bapak yang punya anak laki-laki, di mana anaknya sekarang? Tai. Mana ada sekarang? Ini jam sekarang ini mana? Di Biji Raya. Atau ntar lagi KPD. Saya pun ntar lagi ini mau pergi wali kota. Ada acara. Nah, ini cuma Allah punya anak banyak, tapi satu pun tak masuk surga. Pak, kemana lah kita tahu anak kita itu masuk surga, nggak masuk surga? Mudah kalau menengok anak kita masuk surga, masuk neraka. Tengok aja Pak bajunya, baju surga atau baju neraka? Kalau dah, hotel itu baju nak tepi sebut-sebut, kalau ada dunia sebut baju itu, tak baju neraka. Baca sepi dan celana sepi, jangan apa angin aja payah lewat. Kalau ketuk boleh payah lewat. Bahan pak tapi cukup sepi. Bajunya. Habis itu cara dia bicara. Tengok cara dia bicara. Bicara surga, bicara neraka. HP-nya boleh tengok sekali-sekali pinjam HP dia. Apa isi HP dia? Atau bapakmu bisa tengok, saya pun bisa tengok bisa. HP kita ni rupanya cerminan diri kita. Sekarang kalau mau tahu seseorang itu seperti apa, tengoknya HP-nya. Apa yang keluar di HP-nya? Rupanya nggak terlihat pun. Pupu yang akan dikatakan pupu yang kita buka, tak cekak. Ada yang tersimpan di memorinya, begini. Makanya kalau bapak suka ceramah-ceramah, itu di HP itu selalu masuk ini ceramah kan? Karena di sentra itu dia membaca, bapak ini selalu buka ceramah, masuk ceramah AAI, masuk ceramah UAS, masuk ceramah ini ya. Ada kalau bapak
Yang P dia tu. Anaknya cuma tengok apa yang ada di HP dia. Tahu kita kepalanya itu seperti apa? Kepala dia sudah dipindahkan ke bawah, Pak. Sudah dipindahkan ke HP-nya. Mudah tengok anak kita mau masuk surga atau masuk neraka. Jalannya tadi apa? Kau lele atau masjid raya? Dia akan sebut. Mahera pada boleh dah Islam. Sampai kali Pak, di lele tu, di situlah maghrib, di situlah orang. Kita bilang, kita bilang, mudah hai siapa perempuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang semuanya, maghrib segera tiba, tinggalkan tempat, laksanakan sholat. Cari masjid-masjid terdekat untuk sholat berjamaah. Dah dengar? Aduh, artinya malah habis-habis selfie dah. Subhanallah. Mantap lagi orang. Saya tak tahu apa kata makanan. Mungkin banyak makanan haram. Memang ya kata ulama tasawuf, kalau banyak kali makanan haram masuk dalam perut kita, itu Pak yang pertama tak mau dengar dakwah-dakwah pun dengar. Urut menyokap lidah urut dengar haram. Itu mendengarkan ceramah tu kayak duri ya. Tak mau dengar. Apalagi utaknya orang marah merepek-merepek. Kenapa? Perutnya ini enggak memungkinkan dia mau mendengar dakwah. Kalau dia dengar tidur dia. Alhamdulillah, khutbah Jumat dia bertiga khutbah Jumat. Khutbah Jumat saya alhamdulillah adalah khutbah sekali-sekali. Saya perhatikan Pak, kalau saya tak khutbah, kalau saya khutbah kayaknya payah tidur. Pak suara saya besar kayak gelantir, bukan bagus ceramahnya, bukan bagus sedihnya, suara saya besar. Nah, jadi kalau ada ustaz-ustaznya Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kadang-kadang ada yang protes lagi. Hai, ada dua rukun, ada dua khutbah ni masjid ni. Ni mazhab apa ni masjid ni? Tak ada dua khutbah sekali je. Hai, ada dua khutbah hai bang. Hana tiga orang. Mana orang makuih dia. Dia tak tahu dia duduk. Dia kalau dia tidur memang 70%. Nanti Jumat tengok ni. 70% orang ikut sembahyang Jumat dengan khutbah Jumat tidur. Maka saya sebagai khatib merasa berdosa kalau gara-gara saya orang tidur. Makanya suaranya kan sebesar ini. Anda pemain-pemain anda khutbah Jumat 10 menit saja, tapi jangan tidur orang. Tak sah kalau dia itu. Kenapa? Karena dua rukun khutbah itu termasuk ganti dua rakaat salat zuhur kan. Jadi bahaya tak? Maka besar-besar Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berjumlah, kita tak banyak lagi ini. Jadi kata Syekh Mujairah menjawab ujian-ujian Allah ini satu aja caranya, taat kepada Allah dalam berbagai keadaan, apapun taat. Kaya taat, miskin taat, bodoh taat, kaya taat, pintar taat, sakit taat, sehat taat. Yang menyokatnya karena ta'alim. Waktu takirlah Dia kata sakit. Kata tak taat Allah. Macam mana caranya supaya waktu sehat taat, waktu kaya? Macam mana caranya? Syekh Mujairah kasih cara. Caranya ini, yang pertama istiqomah iman. Apa itu istiqomah iman? Hadirkan Allah dalam hidup kita. Benar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu ada di rumah kita, ada di masjid ini, ada di kantor, ada di sawah, ada di kedai-kedai, ada. Kadang-kadang orang menjina Allah Ta'ala, keluar masjid Allah dah ada lagi. Selalu orang dia ambil pada dia. Berarti Allah dah ada lah. Waktu semayang waktu Allah pulangkan. Memang salah kami juga ustaz-ustaz. Kami bilang ambillah yang baik-baik, tinggalkanlah yang buruk-buruk. Waktu yang menjadi email tidak buruk. Waktu pulang teringat dia terlalu ustaz. Ambillah yang baik-baik, tinggalkanlah yang buruk-buruk. Oh, manyo na yang kaya kamu. Selok kafir, hidup Islam. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Itu dah salah. Ketika dalam masjid dia ada Allah, keluar masjid tidak ada lagi Allah.
Di kantor dapat ini ya. Take care. Ada Allah itu, seharusnya ada Allah. Apalagi nanti bulan puasa. Yang bulan puasa ada ya betul. Begalan Ustaz Somad, kalau bulan puasa itu ketaatan kita itu agak lebih meningkat. Hikmah puasa itu gitu dia. Bulan puasa itu rasa keimanan kita agak naik sikit. Maka waktu teken-teken itu dibawa Allah. Ya Pak, teken Pak. Boleh? Teken biasa. Boleh biasa ada punya bulan puasa, puasa. Hadir. Haram hadir puasa. Jadi Pak, kan di mana apa ya? Jadi terus. Ya begini. Jadi Allah itu banyak siang aja. Kalau malam ada Allah. Darah muda juga gitu. Kita jalan-jalan. Puasa. Maka kan itu habis tarawih saja. Oh sama sih. Nah jadi Allah itu di mana? Allah itu ada di mana-mana. Dan harus terasa apa yang kita lihat teringat kepada Allah. Teringat kepada Allah. Banyaklah. Baik yang kedua. Yang kedua istiqomah amal. Pak, istiqomah amal. Jadi istiqomah amal ini artinya terus menerus melakukan kebaikan. Karena kita tak tahu Pak, kapan nyawa kita diambil oleh Allah. Kita tak tahu. Saya hari kemarin terima telepon dari kampung, saudara sepupu saya, kawan selenting saya, saudara sepupu, kawan satu kelas lagi. Tak ada sakit. Ngomong kan telepon, Pak, ayah udah tak ada lagi. Oh sakit ayah, anak sakit. Betul, tiba-tiba tak ada lagi. Tak sakit, dia lapan pada dunia. Tak ada sakit. Sekarang Pak udah banyak kali orang tak ada sakit meninggal. Jadi hati tidak berfikir sehat-sehatnya banyak buat. Ada lagi yang bicara masuk meninggal. Pak, ini bukan masalah sederhana Pak. Kalaulah seandainya kita sedang berbuat maksiat diambil Allah nyawa kita, hancur. Su'ul khotimah. Makanya istiqomah dalam amal. Biarpun sedikit, seribu pun tak apa, sedekah 1000 pun tak apa. Yang penting ada sedekah. Tiap hari sedekah. Pokoknya ada zikir, subhanallah. Saya sekarang Pak, kalau di kampung, goes juga jam 10-an. Habis semai subuh naik sepeda. Dari rumah naik sepeda, pulangnya naik sepeda. Tapi nggak jauh-jauh. Mana nggak jauh sama Agim nggak jauh nih badan. Sakit di dada. Sambil goes itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah. Jadi enaklah sambil melihat pemandangan, sambil berzikir, sambil olahraga. Kita ni pakai olahraga apa? Apalagi dia usia 50, macam saya ni 56 ni, punya anak geraknya otot kita jadi kecil. Bahaya banyak, lemah jantung kita. Makanya bagus sekali kita main subuh setiap hari. Dokter saya udah, manusia kalau pada mobil, takutlah kalau di sana ada sepeda, jalan kaki, dia bonceng pakai kawan. Kenapa? Biar ini yang otot kita ni. Dan jangan lupa berpikir. Sederhana memang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Enak jalan sambil zikir. Tak apa-apa, tak ketabrak, tak apa. Udah siap kita. Memang Pak orang berzikir tu nanti refleks. Misalnya dia putar Allah. Itu orang yang selalu berzikir. Yang ada top zikir Pak baru kok ada. Mana orangnya? Itu otomat. Betul otomatis tu. Kau banyak-banyaklah. Yang berikutnya adalah istiqomah akhlak. Memperbagus diri. Semakin lama semakin memperbagus diri. Karena ini Pak, kita ni mau pulang kereta ni. Sudah lama kita liburan, kita ni sudah siap boleh berkemas-kemas. Sudah boleh mandi-mandi, pakai minyak wangi, pakai peci, ya kenapa? Ini kita ni mau pulang ni. Jadi kalau mau pulang tu baik-baikkanlah penampilan kita. Saya pun kemarin Pak, alhamdulillah mak saya kemarin keluarnya ke Aceh.
ingin aku ikan baca kami sana ikan kau ikan di kolam tu saya ada kolam tepi rumah ikan gurami lah saya tangkap yang gede tu untuk mak saya ni bukan pencarian ini membahagiakan orang tua dia juga aku menangkap ikan gurami tu ini habis basah semua pokoknya berlumpur-lumpur lah bawa ke pasar meniti tu bersihkan apa kata orang meniti tu Pak biasanya Pak rapi kali hari ni hancur ni Pak hancur lah muka anak badan hancur kali di kelas saya hancur kali Bapak hari ni biasa rapi pakai ini pakai itu walaupun belajar tetap rapi Bapak hari ni hancur kali Bapak Pak macam mana kalau kita mau pulang kita jumpa orang hancur kali bagaimana ni mau pulang pada Allah wa ilaihi turja'un hancur muka hancur amal hancur tak berani pula makanya Imam Al-Ghazali mengatakan kaum itu seperti kemantin baru pengantin seperti pengantin Pak pengantin baru itu ada Bapak tengok pengantin baru duduk di pelaminan hancur pokoknya melhol-hol nah Pak tak berani ini beninya bajunya duduk di pelaminan nah sekarang kita ni mau pulang kepada Allah hancur tak berani makanya kata Syekh Utsaimin perbaguslah akhlak mempercantik diri karena kita akan kembali kepada Allah. Tak, yang terakhir adalah istiqomah dakwah. Yang menjadi istiqomah. Istiqomah dakwah. Pak, dakwah ni bukan ceramah macam saya aja. Anak-anak kita dakwah, istri kita dakwah. Suamimu yang di belakang kalau enggak mau sembahyang ke masjid, bilang bang, solat bang, subuh. Enggak mau juga bang, subuh. Enggak mau juga bisikkan di kupingnya. La ilaha illallah. Ya betul ni. Sumpah ni. Dakwah. Anak kita dakwah. Ni dakwah utaranya ke jauhan. Dah semua kita dakwah. Kenapa yang hancur kali? Orang tak mau dakwah lagi jelas. Dulu saya ingat masih kecil saya dulu. Dekat-dekat pokok jamu orang langsung ayah orang. Bukan ayah saya. Dulu kita mau ambil jamu orang ni. Anak-anak masih kecil kan. Datang ayah orang bukan ayah saya ayah orang kami nak jawab apa mau pulang hanya curi orang dosa tau ya ayah saya pulang anda mau cewek ngapain pulang ya nanti jangan dulu ajar sekarang ada cewek ada yang tinggal bukan lalu itu kata saya tu anak orang kira ada ayahnya dia tu Pak dulu orang Aceh semua ayah menjadi ayah semua anak-anak. Anak dia, anak orang, dia lah ayahnya. Sekarang anak orang pun kalau kita marahin marah ayahnya. Contoh di sekolah, guru didik anaknya baik-baik, pukul sikit, datang ayahnya. Memang Pak sekarangnya pukul di sekolah. Kalau ada duit 10 juta, kita pukul. Sebab 10 juta ni, dia tak peh namanya. Dia ngadu ke polisi, kita harus bayar 10 juta. Bahkan anak sekarang dia keren Pak. Mau pukul kan, ada 10 juta Pak. Ada. Dia tak poyu, dia ada apa? Bayar. Maka sekarang anak-anak sekolah Pak, benar-benar teror. Guru-guru sekarang nggak apa-apa akan. Kita dulu kan benar sama guru Pak, takut luar biasa sama guru. Sekarang ayo ni, kenapa? Anak udah di PE layar kan? Jadi salah juga sistem pendidikan seperti itu. Baik, terakhir sekalian bentuk suasana. Macam kita dulu ni hari ini ada ceramah subuh, ada makan-makan dikit dan suasana ini penting Pak, suasana beragama, suasana kehidupan bersyariat, insyaallah. Kadang dah mau jam 7 hampir, saya minta izin juga mungkin saya pun tak ikut kan ada makan lebih tinggi kan, mungkin saya tak ikut, mohon maaf karena mau ada acara sama Pak Wali. Saya mau menjadi pada kita semuanya. Cina jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua pandai-pandai menjawab ujian Allah. Tak susah ujian Allah itu, asal mau jawab aja.
punya ujian Allah dah susah. Yang penting mau jawab, ya. Mau jawab, istiqomah, taat kepada Allah. InsyaAllah kita akan selamat dunia, selamat akhir. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Habis Rajab, Syaban, masuk Ramadan. Bulan ini Pak, bulan kita minta ampun. Jadi yang dilihat oleh Allah dalam bulan ini, siapa yang minta ampun. Dia tak tengok dosa kita, tak tengok kesalahan kita, tak tengok jabatan kita. Yang kita tengok ada tak angkat tangan minta ampun. Semua yang minta ampun diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua Allah ampuni dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat kita, dan mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ngantuk? Salim Pak Wali. Jangan insyaallah. Konsisten. Istiqomah.